Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Allah Ta'ala berfirman karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan waktu dan juga keimanan untuk bisa sama-sama hadir di tempat yang penuh berkah ini. Jauh-jauh ada dari Cilengsi, ada dari Bekasi. Allah memberikan kemudahan hingga sampai di tempat ini. Mungkin di antara kita sebelumnya tidak pernah berpikir ini daerah apa namanya. Tapi alhamdulillah Allah menggerakkan hati kita, Allah tunjukkan keimanan kita untuk bisa sama-sama hadir. Mudah-mudahan kebaikan yang kita dapatkan pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam, salawat tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa mengaku sebagai umatnya istiqomah dalam menjalankan segala syariat. Baik, para umat, para muslimah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kembali kajian muslimah kita yang mungkin pada kesempatan kali ini materinya agak berbeda dari dulu sebelumnya, yang biasanya kita selalu membahas tentang parenting, ya, tentang peran orang tua terhadap anak-anaknya atau pendidikan anak-anak. Nah, hari ini kita akan coba melihat isu global yang ada saat ini jika melihat kondisi masyarakat atau anak-anak kita yang saat ini sedang terjadi. Apalagi sejak COVID melanda negeri ini, keperluan gadget atau handphone terhadap anak-anak itu sudah menjadi hal yang lumrah, ya. Bahkan hampir tidak ada anak yang tidak mengerti handphone. Bahkan semuanya diharuskan dan wajib mengerti handphone. Ya, menjadi permasalahannya adalah apa yang menjadi tontonan anak-anak kita. Ya, apa yang menjadi tontonan anak-anak kita. Maka pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, seperti yang tadi disampaikan oleh pengacara, di balik tabir kebebasan kita siap-siap harus melihat kehancuran generasi kita pada sekarang ini. Baik, tanpa berpanjang kala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir di depan kita semuanya Ustadz Jarakasi. Sedikit saya akan membacakan kurikulum fit atau pembicara kita pada siang hari ini. Beliau lahir di Bogor tanggal 19 Juli tahun 79. Saat ini beliau menjabat sebagai ketua yayasan Tuhfah Islam, ya. Kemudian beliau juga seorang mudir atau pimpinan pondok pesantren Mahat Tuhfah Nisa. Saat ini juga beliau aktif di kegiatan unit sosial Tuhfah Nisa dan juga aktivis anti riba dan pendampingan korban rentenir. Ya, beliau aktif di gerakan anti riba dan pendamping korban rentenir. Kasarnya kayak lintah darat gitu ya. Iya, betul. Jadi yang sering menolakkan BPKB nanti beliau lakukan timnya, bagaimana caranya dia lulus BPKB-nya. Ya. Yang terakhir dia juga aktivis anti gerakan LGBT di Bogor Raya. Jadi insya Allah dengan pengalaman beliau terjun ke lapangan, melihat kondisi masyarakat saat ini, rasanya perlu kita melihat dari sisi yang berbeda bagaimana LGBT atau kebebasan dalam beraktivitas di antara anak kita perlu dibukakan wacana yang baru, perlu dibukakan insight yang baru agar kita bisa sama-sama melek tentang bahayanya LGBT. Sedikit sekilas tentang kebebasan dalam berpendapat atau kebebasan menunjukkan sebuah pendapat, bahwa kalau kita pada saat ini adalah pembahasannya akan fokus pada tatanan keluarga, membahas LGBT itu sendiri, ya, lesbi, gay, biseksual dan transgender. Semuanya bermula pada kasusnya
hikmah yang kita ambil dari kaum Nabi itu, dari kaum Nabi. Dan perlu kita garis bawahi sekarang bahwa adanya penyakit HIV/AIDS, ya, mungkin di antara ibu sini belum ada yang tahu. Saya sampaikan kalau ada tahu mungkin sebagai pengalaman saja. Ya, munculnya penyakit HIV/AIDS itu pertama kali keluar di tahun 1981. Ya, AIDS itu baru ketahuan HIV/AIDS, jadi HIV banyak, tapi jenis AIDS. Mungkin nanti ibu di sini atau mahasiswa yang punya background kedokteran atau kesehatan masyarakat mungkin nanti bisa disampaikan lagi lebih lanjut bahwa AIDS itu muncul pertama kali tahun 1981 ya di kota Los Angeles, dan subhanallahnya adalah AIDS itu ditemukan oleh 5 orang gay atau homoseksual. Jadi ditemukan oleh 5 orang gay. Ya, jadi isunya, maaf, ini kita berbicara masalah masalah ya, jadi jangan berbicara masalah ini jorok atau tidak, bukan. Ya, bukan masalah jorok, tapi ini berbicara masalah atau kebaikan yang ada. Bahwa ditemukan, jadi bukan karena perilaku seksual yang salah dari Islam. Maaf, memasukkan ke dalam gugur, bukan. Tapi lebih kepada perilaku homoseksualnya yang menjadi malapetaka AIDS itu muncul. Dan muncul dari kota Los Angeles tahun 1981, ya 1981. Sekali lagi ditemukan oleh 5 pemuda homoseksual. Sekali lagi 5 pemuda homoseksual. Jadi kalau ada isu AIDS itu muncul karena gonta-ganti pasangan yang berbeda jenis, itu bukan propaganda lagi. Ya, tapi fitnahnya adalah muncul karena pasangan sejenis. Ya, bahkan kalau ibu perhatikan beberapa lihat dari dokter Ino, yang dokter Ino itu menunjukkan sekali lagi bahwa AIDS itu benar-benar penyakit mematikan yang muncul karena hubungan homoseksual. Kalau sekarang ada isu yang menyebutkan bahwasanya LGBT atau AIDS itu muncul karena jauh suntik atau itu nomor sekian, tapi perlu tekannya adalah benar-benar keluar dari perilaku homoseksual. Akan lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh Saudara Hasan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita fokuskan diri kita, mata dan perhatian kita sebisa mungkin handphone yang dinonaktifkan terlebih dahulu. Kami insya Allah pada pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, ibu fokus, anaknya kalau bisa diheningkan terus, mau cuma handphone, tapi anaknya diheningkan juga. Sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Terus tanpa panjang lagi, kepada saya kasih waktu dan tempat yang kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya rasul ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat yang wajib kita syukuri di setiap saatnya, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, memiliki waktu luang, dan juga nikmat menjadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nikmat agung yang kita dapatkan hari ini, di mana banyak manusia tidak mendapatkan nikmat menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang menjadi panutannya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang mulia yang menjadi qudwah kita, qudwah dalam akidah, qudwah dalam ibadah, qudwah dalam amalah, qudwah dalam mendidik anak, dan qudwah dalam dakwah.
beliaulah yang menjadi satu-satunya manusia yang menjadikan panduan kita untuk bisa melanjutkan perjalanan dari perjalanan di dunia menuju perjalanan di akhirat. Dan tentunya kita menginginkan syafaat dari beliau atas segala bentuk kelemahan-kelemahan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan untuk syafaat dari Rasulullah SAW itu akan sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita di akhirat. Yang saya hormati kepada seluruh panitia pelaksana daurah kali ini, juga seluruh pengurus DKM Masjid Agung Al-Mujahidin Pamulang, para ibu-ibu semuanya, yang semoga Allah berikan kemudahan kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang hamba, yakni menjalankan peribadatan dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini juga Allah berikan nikmat kepada kita untuk bisa meluangkan waktu kita, walaupun mungkin bahasa meluangkan waktu untuk kebutuhan ilmu ibadah itu adalah sebuah bahasa bakhil. Mari kita luangkan waktu. Soal ilmu itu adalah kebutuhan yang kesekian, ya. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan lain jalan-jalan kita tidak menggunakan bahasa luangkan waktu, tapi menjadi agenda prioritas. Makanya kan nikmat besar kita berkumpul di tempat yang mulia ini di Bait min Buyutillah Masjid Al-Mujahidin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya tadi saya sudah disampaikan tentang apa-apa yang berkaitan dengan tugas saya, bahwa memang basicnya saya adalah orang yang ikut terlibat dalam setiap permasalahan sosial dan kemanusiaan, baik yang sifatnya bencana fisik. Kalau saya membagi dua, ada bencana fisik, ada bencana moral. Dari tahun 2014 saya berkutat di dunia bencana fisik, ya, gempa bumi, puting beliung, ya, longsor, tsunami dan yang lainnya. Ya, dulu memang kita pikir inilah bidang yang harus kita banyak terjun. Lalu saya mulai berpikir tentang ada bencana moral. Salah satunya tadi sudah dibacakan di CV saya, yaitu tentang kita tahu bagaimana riba adalah sumber malapetaka. Jadi saya sudah mapping bahwa ada bencana moral. Bencana moral adalah bencana yang menjadi tersebabnya bencana fisik. Karena pada sejarahnya semua bencana-bencana itu adalah buah dari sebuah perkara moral. Kenapa saya pakai bahasa moral? Moral itu mencakup keseluruhan. Ya, termasuk nanti kita bahas tentang penyimpangan orientasi seksual ini dan di 2017 mulai pendampingan, ya sampai hari ini masih pendampingan, di mana warga masyarakat bergerak tiba ya secara terbuka dan terang-terangan bahkan itu. Terakhir saya urus pendampingan, ada 9 warga di pelosok kampung itu punya utang 0,5 miliar dan berhutang kepada 43 lembaga dan perorangan. Kalau di Jawa Barat dikenal dengan Bank Memo, ya. Jadi satu orang itu dikeroyok oleh 43 lembaga. Setiap hari tagihannya 3, pagi, siang, sore udah kayak minum obat. Ya, 0,5 miliar. Padahal kemampuan penghasilan mereka itu nggak lebih dari 2,5 juta per bulan. Ya, jadi ada yang punya hutang itu satu bulan itu 7 juta sampai 8 juta, sampai terakhir kasusnya ada seorang tua mau menusuk menantunya yang terlibat hutang itu. Di situ saya hadir untuk meminimalisir kemudaratan dari kemaksiatan yang sudah dibuka secara luas. Ya, lalu bidang saya juga adalah bidang pendidikan. Ini berkaitan dengan moral juga. Makanya kita di pendidikan itu menyelenggarakan pendidikan berbasis adab. Ya, semuanya kita tidak berbicara tentang keumuman lembaga ini. Yang menjadi unggulan adalah bidang-bidang akademik, ya, nilai-nilai akademik yang lebih muncul. Namun kita ingin membuat sebuah lembaga
untuk mengkonter tentang bencana dan bahaya moral, karena bahaya moral tidak bisa dicegah dengan angka-angka akademik. Ini harus butuh pembinaan yang panjang dan lainnya. Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari ini saya tidak akan berbicara tentang disiplin ilmu syar'i, baik berkaitan dengan parenting, berkaitan dengan bagaimana Rasulullah secara rinci mendidik mentarbiyah para sahabatnya sehingga menjadi satu komunitas atau satu negara yang di bawah naungan Islam, itu di Madinah. Tapi kita bicara tentang fakta kita hari ini. Mungkin nanti beberapa materi-materi lain di kesempatan lain lebih kompeten dalam bidang-bidang ilmu syar'i yang berkaitan dengan rincian bagaimana pola pendidikan yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita akan berbicara fakta hari ini. Ya, saya dulu di sini sebagai seorang penggiat dan aktivis anti LGBT, di mana kami memberikan pelayanan secara gratis kepada sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan untuk kita edukasi. Karena edukasi adalah jalan hari ini yang bisa kita tempuh. Nanti saya akan jabarkan bagaimana ngerinya dan bahayanya. Ini seperti api dalam sekam yang tidak terlihat di permukaan. Kalau kita bicara LGBT, mungkin orang hanya berasumsi bencong dan banci. Padahal transgender adalah level terendah dari LGBT itu sendiri. Hari ini di Thailand sudah menjadi 18 spesies penyimpangan orientasi seksual. Kita hanya mengenal LGBT 4 atau LGBTQIAP di Indonesia. Ada 9 orientasi sudah ditemukan. Padahal di masa Lut alaihissalam hanya 2, yaitu liwat dan syihab. Liwat adalah orientasi laki-laki menyerupai laki-laki dengan homo, sedangkan syihab adalah orientasi antara perempuan dengan perempuan saling mencintai. Nah, hari ini mereka berkembang, bermetamorfosa, sehingga sampai pada yang kita temukan adalah pada zoofilia. Bagaimana seorang LGBT yang terkena sindrom ini karena biaya hidupnya besar, ujung-ujungnya dia mensodomi binatang. Ini sudah ditemukan kasusnya dan kita sudah diskusi sama pelakunya. Baik Bapak-Bapak, itu semuanya kita akan mulai materi kita hari ini. Mungkin sudah modul sudah ada ya, baik software atau printout-nya. Yaitu Pak Peduli adalah gerakan untuk ambil bagian mengatasi gejala-gejala dan bencana-bencana sosial kemanusiaan di berbagai bidang. Dan hari ini untuk wilayah Bogor, kami adalah salah satu gerakan kemanusiaan yang memang fokus pada bidang mengedukasi tentang bahaya LGBT. Ya, tadi sudah disebutkan narasumber ada Dr. Ilham dan Dr. Fidiansa yang masih lempeng ya bahasa kami, masih lurus. Karena sebagian hari ini psikolog dan psikiater sudah berkiblat kepada liberalisme, di mana mereka menganggap bahwa LGBT hanya faktor hormonal saja yang tidak ada keberbahayaan apapun. Ya, makanya ketika ada LGBT dibawa ke psikolog dan psikiater yang pikirannya pikiran liberal dan sekuler, maka kita tidak akan mendapatkan masalah kecuali dia mendukung perbuatan itu secara tidak langsung. Karena Asosiasi Psikiater Amerika tahun 1973 telah mengeluarkan LGBT dari gangguan kejiwaan. Ini awal musibahnya. Ya, nanti kita sampaikan. Ya, berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu dibalik tabir kebebasan melahirkan beragam kehancuran. Ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian ini ketika disampaikan kepada ibu adalah ini adalah bagian dari kajian ketahanan rumah tangga muslim. Ya, jadi kita tuh punya rumah tangga yang hari ini rongrong ketahanannya, nggak punya tameng-tamengnya rapuh. Ya, hari ini media sosial itu bukan lagi menjadi pisau bermata dua. Kalau pisau bermata dua ini draw, seri. Tapi pisau bermata 4 yang 3 membahayakan, yang 1 ada manfaatnya. Ya. Karena memang hari ini nanti kita lihat datanya, saya juga punya data yang saya serahkan ke berbagai DPRD di kabupaten dan kota. Ya. Kajian ketahanan rumah tangga muslim, edukasi ini ditujukan agar kita lebih care lagi, lebih aware lagi, lebih peduli lagi. Bukan hanya terhadap diri kita, keluarga kita, tapi ada saudara kita dan yang lain.
Maka subjudulnya adalah menjaga fitrah di masa fitnah. Nah, LGBT itu merongrong fitrah. Sedangkan fitrah itu adalah sebuah karunia yang hari ini ada sebagian anak-anak dicabut fitrahnya. Sebagaimana kaum Lut alaihissalam itu dicabut fitrahnya. Dan di awal dan ini menjadi musibah pada puncaknya musibah. Saya tanya, kalau kita bicara tentang orang yang paling zalim dalam sejarah dari ketika zaman Adam sampai hari ini siapa? Firaun. Sepakat ya? Kalau kita dengar nama Firaun kan? Sepakat ya? Ya, sampai mengaku anna rabbukum adalah Tuhan. Tapi bagaimana kebijakan moral yang sudah tidak ada lagi dosa di atasnya, dosa itu menjadi tandingan Allah? Apakah Fir'aun dan kaumnya dibinasakan semuanya diratakan? Hanya Fir'aun yang mengejar Musa, laut merah, lalu tenggelamkan. Selebihnya Allah memberikan rasa kasih. Sedangkan kepada kaum nggak ada. Bahkan seolah-olah mengatakan yang sudah selesai tugas Tuhan itu, maka Allah tugaskan 2 malaikat yang mungkin kita sudah tahu kisah. Dan tidak ada disisakan satupun penduduk Sodom dan Gomora. Sampai-sampai orang-orang penduduk Gomora dan Sodom yang dia sedang safar ke negeri lain itu masih kena dari batu-batu panas yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghantam kepalanya sampai di bumi. Ya. Kaum Nuh alaihissalam. Ya. Sedurhaka-durhakanya kaum Nuh alaihissalam masih ada yang diselamatkan di safinahnya. Masih dinaikkan itu berbagai binatang pasang-pasangan dan manusia untuk melanjutkan kehidupan. Sedangkan dalam kisah Lut hanya Lut dan sebagian anak perempuannya saja. Bahkan istrinya termasuk bagian yang Allah binasakan. Coba, apa kekurangan istri Lut? Apakah kita pikir Nabi Lut tidak mentarbiyah istrinya? Tidak memberitahukan tentang masalah ini? Tidak. Dan perlu dicatat bahwa LGBT itu fitnahnya menimpa orang-orang yang memiliki akademik yang lebih, yang memiliki kecerdasan, yang biasanya dia menimpa para bangsawan, bukan orang-orang Puritan yang ada di Jawa Peradaban. Bukankah kita tahu sejarah Lut itu sendiri adalah pada puncak-puncaknya sejarah Allah berikan keberkahan pada negeri itu. Semua disiapkan, laki-lakinya ganteng-ganteng, perempuannya cantik-cantik. Sampai-sampai dikatakan susah cari orang jelek di kaum Lut. Ya, Allah sempurnakan artinya nikmatnya, namun Allah berikan fitnah. Maka fitnah itu hari ini datang kembali. Bukan berarti ketika itu ada yang tinggalkan, tapi Allah berikan ujian karena masa itu bergantian. Dan hari ini puncak-puncaknya kita lihat bagaimana 5 warga negara Indonesia sudah menikah sesama jenis di Jerman. Bulan Juli tahun 2002 lalu kita lihat bagaimana si laknatullah alaih si Raja dan pasangannya datang berkampanye. Ingat bulan apa itu? Bulan Juni adalah Gay Pride. Bukan perayaan 1 hari, tapi dari 1 Juni sampai 30 Juni itu adalah hari raya kaum LGBT. Mereka merayakan 1 bulan. Ya. Sedangkan ya, kita punya kewajiban dan tanggung jawab ini, yaitu di mana Rasulullah SAW bersabda dalam pertemuan hadis Al-Bukhari, ya, bahwa seorang laki-laki juga memelihara dalam keluarganya, ya, ra'iyati. Dia memelihara bukan hanya memimpin, sifatnya memelihara. Yang namanya memelihara itu dia punya kewajiban yang dipelihara itu sampai saat memeliharanya. Ya. Dan seorang perempuan adalah pemelihara dalam rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggungjawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita akan lihat bagaimana sisi gelap homoseksual. Ya. Ini kalau di Indonesia mappingnya masih seperti ini, masih LGBTQIAAP. Ya, jadi sudah menjadi ya 10 orientasi yang diakui secara ilmu kedokteran. Sedangkan di Thailand sudah menjadi 18. Ya. Dan Indonesia menjadi korban dari geng-geng Pattaya, di mana di sana ada satu wilayah yang sudah diberikan kebebasan LGBT untuk beraktivitas dalam hubungan. Hari ini jangan berbicara itu kan di dunia luar, itu kan di dunia barat. Hari ini kebijakan
kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Amerika, bagaimana kurikulum Amerika menerapkan LGBT sudah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, bisa kita ambil file itu, bisa diinstal di pendidikan kita. Terlebih gurita dari sekulerisme dan liberalisme hari ini mengepung kaum muslimin di Indonesia. Kenapa LGBT bisa berkembang? Karena ada liberalisme dan sekulerisme. Sebagai induk semang dari kebiadaban moral, dan korban-korbannya adalah anak-anak kaum muslimin. Kita akan berbicara tentang pandangan Islam ya secara sekilas, mungkin nanti dari pemateri yang akan di video lagi, tentang sejarah, ini penting ya, tentang perkembangan, dan materi saya sampaikan itu banyak adalah dari kasus per kasus yang kita temukan. Ya di dekat sini ada apa namanya dari Cina apa masuk dalam India ya. Saya pernah menangani satu orang santriwati. Dia adalah seorang penghafal Al-Quran, dalam 1,5 tahun sudah menjelaskan 30 juz. Lalu dia ikut program pendalaman metode Al-Quran dan menulis sanad di sebuah pondok di wilayah Sukabumi. Ternyata dia adalah seorang lesbi, dan selama 2 tahun itu mengambil sanad, dia berhubungan dengan sekaligus pondok. Ini saya bukan sedang mendiskriminasikan, mendiskreditkan pondok pesantren, tapi karena memang saya memperhatikan lagi kepada lembaga pendidikan Islam. Kalau lembaga pendidikan Islam yang di situ nilai-nilai ruhiyah yang mendominasi ditarbiyah kepada anak-anak kaum muslimin dibandingkan mohon maaf sekolah umum, bisa terjadi, maka bisa lebih banyak terjadi lagi di lembaga-lembaga umum. Itu padanya. Sampai hari ini 2 tahun dia didik di sana, dan dia sampai kalau dalam bahasa wasakal, dia nggak peduli lagi. Ustaz, terserah mau saya caci maki seperti apa, mau menjalankan ini, jangan larang saya untuk menikah dengan pasangan saya. Bicarakan saya nggak peduli dengan konsekuensi hukum yang saya terima. Sampai dia mau kabur pergi menyusul pasangannya ke Sulawesi. Ini kita temukan. Diskusi dia terbuka. Kalau saya begini kan, Anda mau apa seorang ini? Ya. Di Randy Jaya sini. Ternyata kita telusuri, ya, kita tracking sejarahnya. Dia adalah korban pedofil waktu sekolah dasar di kelas 4. Korban pedofil yang dia punya dendam kepada laki-laki, cuma dia tidak lampiaskan dalam bentuk kriminal. Dilampiaskan bagaimana merasakan sakit menjadi seorang perempuan yang pedofil harus dirasakan oleh perempuan lain. Ini psikologisnya. Kita sendiri kan punya gitu. Apalagi kita berbenturan, tidak ada satupun instrumen hukum yang bisa menjerat mereka ini, tidak ada. Kecuali tadi pedofil dan hanya yang tadi di akhir ya. Yang bisa menjerat mereka hanya undang-undang pernikahan. Ketika ada laki-laki yang menikah dengan laki-laki, sebagaimana terjadi pada di Jawa Tengah Jawa Timur, Dumani dan siapa itu ya, yang dia menikah sampai hajatan sampai tetangganya undangan, itu baru bisa dijatuh karena undang-undang pernikahan mewajibkan pasangan pernikahan harus laki-laki dan perempuan. Hanya itu, selebihnya hanya ya pasal-pasal yang sifatnya sosial. Kita juga nanti berbicara tentang media penyebarannya, fakta terkininya. Ya, saya baru temukan ada grup Facebook di wilayah saya di Palu yang anggotanya 2.800 lebih. Satu grup Facebook sudah terbuka, grup Gaya Palu Raya. 2.800 akun aktif setiap hari posting. Dulu saya temukan 2017 itu masih dia per kabupaten, per provinsi. Jawa Barat, Bandung. Hari ini sudah di klaster per kecamatan. Ya, ibu tinggal klik saja. Cuma jangan coba-coba masuk ke dalamnya. Tinggal klik saja, di sekitar situ pun banyak grup kayak gitu. Belum Instagram. Ya. Nanti kita bicara paling mudah di deskripsi. Ya. Kita akan bicara tentang pandangan Islam ini. Mohon nanti moderator diingatkan ketika waktunya harus break atau gimana. Pandangan Allah yang benar-benar menunjukkan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menceritakan, tidak mengisahkan kepada kita berita tentang kaum Lut di dalam kitabul Al-Quran, maka kata Allah yang benar, maka
lintasan pikiran kita tidak akan bisa menerima ini. Kalau ada laki-laki yang menggauli laki-laki, ini diucapkan oleh Allah bin Khalid, ya, 1405 tahun lalu. Ya. Yang ketika itu masih di zaman bersih ini, karena masa-masa ketauhidan itu dikatakan sebagai masa dunia itu bersih, karena masih zaman salafus saleh. Bagaimana hari ini zaman sudah kotor, ya, yang sudah tercemar dengan berbagai. Ya dulu kita mungkin mendengar LGBT itu hanya di negeri-negeri barat, ya karena pertama Denmark, Belanda, Jerman itu ada Eropa. Ya. Nanti kita akan korelasikan bagaimana, kenapa ada jejak LGBT di Indonesia. Ternyata itu tidak lepas dari penjajahan 350 tahun lalu. Baik, teman-teman. Ya. Kadang-kadang kita dibenturkan dengan hak asasi manusia ini. Ketika kita angkat istilah LGBT, maka yang muncul adalah hak asasi manusia. Seolah-olah ada barat yang mau mengajarkan tentang hak asasi manusia kepada umat Islam yang telah disempurnakan, apa yang paripurnakan misalnya. Karena Islam telah sempurna bahkan paripurna. Jadi kalau usah ajarin kami tentang hak asasi manusia. Katakan seperti itu kepada barat dan orang-orang yang berkiblat pemikirannya kepada barat, khususnya liberal dan sekuler. Bahwa kita punya 5 maqasid syariah yang ini pasti kalau dijalankan akan terjaga yang namanya hak-hak dasar manusia. Ya terutama sebagai kaum muslim. Ada maqasid syariah. Dan ketika kita berbicara tentang maqasid syariah, semuanya dilanggar oleh kaum muslim. Baik, salah satu maqasid syariah adalah hifdzuddin, menjaga agama. Dari kasus yang saya temukan di Cilegon, ibunya seorang kepala sekolah, ya negeri. Anaknya menjadi seorang predator. Kalau saya disebut predator, dia sebagai seorang individu dan sudah bisa merekrut beberapa orang. Dia adalah bekas Jajaka Bogor, Mojang Jajaka Bogor. Ya, orang menjadi Mojang Jajaka Bogor itu bukan orang yang punya intelektualitas rata-rata, pasti di atas rata-rata. Ya kalau mungkin putri Indonesia, ya mungkin selektifnya hanya sebatas pahasnya saja. Tapi pasti ada intelektualnya yang menjadi sangat. Nah dia menjadi seorang predator. Ya. Dia menjadi seorang, bahkan dia murtad dari Islam menjadi seorang agnostik. Ya, agnostik itu semi ateis. Agnostik mengatakan kita Tuhan itu tidak penting. Jadi keberadaan Tuhan itu mungkin tidak penting. Kalau ateis kan menolak konsep-konsep ketuhanan. Nah, ketika saya diskusi bahkan debat 6 jam dengan orang ini karena dia sudah mulai menyebarkan ya pahamnya ini. Nah, ketika kita diskusi debat 6 jam, ya, dia memilih untuk menjaga masjid. Dia katakan orientasi yang saya rasakan hari ini tidak pernah diberikan kesempatan oleh Islam selubang jarum pun. Artinya dia belajar bagaimana dia masuk menjadi seorang LGBT agar diakui secara Islam, secara aturan Islam. Dia mencari cara itu. Dia mencari ayat segala macam, mencari ayat, mencari dalil bagaimana membenarkan perilakunya. Dan dia tidak temukan itu. Sampai dikatakan tidak ada selubang jarum pun saya diberikan kesempatan orang-orang seperti saya untuk bisa mengekspresikan apa yang kita rasa. Lalu dia dimilih jadi seorang Nasrani. Ternyata Nasrani dia ambil mungkin dari perjanjian lama tidak jauh dari konsep-konsep Islam. Karena Islam adalah menyempurnakan agama sebelumnya. Dia menjadi Yahudi sama, karena dia akan mengambil sejarah ke belakang, bukan Yahudi lagi. Akhirnya diputuskan menjadi seorang presiden, dia murtad, dikarang depan ibunya. Murtadnya bukan karena menganggap agnostik ini pemahamannya lebih sempurna, lebih baik, tapi karena menganggap agnostik ini lebih menerima dia sebagai seorang LGBT. Dan dia katakan orang-orang seperti saya yang lebih memilih menjadi agnostik, yang meninggalkan Islam banyak, karena dia lebih mempertahankan orientasi milik kami. Ya, sampai saat hanya dia sampai kalau kita debat sama mereka itu kita akan berbicara seperti orang yang kehilangan kejiwaan. Memang beratnya. Seperti saya katakan, saya tanya apa alasan ilmiah Anda menjadi seorang LGBT? Apa jawabannya? Saya dengan adanya LGBT maka populasi penduduk dunia bisa dikendalikan. Itu jawabannya. Artinya dia berpikir dia
Yang menolak puluhan ribu orang meninggal. Akhirnya dia berbantahkan dan secara lahir dia balik lagi ke Islam. Namun setelah 2 minggu dia kembali kepada agama Islam. Karena tadi bukan kenapa dia mengakui kepada Islam, namun agama Islam itu makanya hilang agamanya, menjadi seorang LGBT. Yang kedua itu menjaga keselamatan jiwa. Bu, tidak jauh dari sini ada lapas di Gunung Sindur. Ada di situ yang Jombang. Pernah dengar kasus yang Jombang yang memutilasi pasangan sampai 11 orang dipotong-potong. Hari ini Bu belum sembuh. Padahal sudah divonis mati. Kehidupannya dipersempit. Ya saya kemarin menjadwalkan ketemu sama dia untuk studi. Ya. Dan penduduk lapas Gunung Sindur ketakutan. Napi apapun ketakutan. Karena dia sudah semakin menjadi. Dia pernah hidup dengan seorang KPI lebih bahan yang memang bentrok fisik. Sampai hari ini menurut informasi belum terlihat. Padahal apa sih pilihannya? Hari ini toh dia sudah di proses hukuman. Padahal tidak ada sekarang kalau tidak susah. Ya. Jadi dia mengancam kehidupan. Makanya ketika saya presentasikan masalah ini ke DPRD di berbagai kota, ini adalah genosida. Kalau Yahudi di genosida oleh Nazi dulu, ya dengan cara dimasukkan ke dalam bangsa dan lain, ini adalah genosida keturunan. Ya, karena tokoh dengan tokoh tidak akan melahirkan Cina. Artinya kan akan ada, ya, nasab keturunan yang Cina. Ini adalah genosida, cuma genosida asal saja. Dan susah. Yang kedua, yang ketiga, tentang hal asasi manusia, Islam sudah memerintah untuk menjaga akal. Hilang. Orang yang terkena hidupnya ini akal sehat hilang. Tapi kecerdasan otaknya ada. Nuraninya yang besar. Nanti kita lihat. Abda Ibnu Mal di Palu ada satu orang, ya, yang itu saya katakan tadi sudah naik kepada zoofilia. Awalnya dia seorang gay, ya, seorang gay. Dia ketahuan dan karena kenapa ketahuan? Karena dia ingin awalnya ini. Ada seorang gay yang mencat suami orang, istri orang. Tolong ceraikan suamimu karena aku akan menikah dengan suami kamu. Terang-terang hari ini kita kan nggak percaya, gitu ya. Dengarnya aja jijik, jangan kita percaya. Nah dari itu kita telusuri ternyata dia orang gay. Kan itu urusan apa dengan anda? Ini urusan saya, ini keinginan saya, ini hak asasi saya. Ya. Akhirnya dia tadinya dia punya harta lagi sampai habis. Ibunya menyangka dia punya penyakit gangguan jiwa, dijual tanahnya. Kalau minta uang itu gak kira-kira 3 juta, 2 juta, ternyata itu untuk hubungan dengan sama jenis. Sampai akhirnya dia gak punya harta, ibunya jualan nasi uduk, karena itu sudah berjalan sekitar 6-7 tahun. Habis hartanya, tadinya dia masih bisa jual, bisa cari. Dia kuliah di 2 perguruan tinggi di Bogor. Saya tanya apa alasan anda kuliah? Saya pengen punya pasangan dari kalangan dosen. Saya lagi nggak main-main, gitu ya. Sampai akhirnya dia jatuh miskin, nggak punya harta. Suatu saat ibunya cerita ke saya, dia beli ayam jago. Ternyata bukan untuk dipelihara, dijadikan pasangannya. Ya mohon maaf kalau kita jijik dengan kajian saya, apa yang saya temukan itu. Sampai psikologis saya 1 minggu sakit ketika menghadapi. Karena saya juga punya batasan. Psikologi kita diserang ketika mendengar kayak gini yang nggak masuk akal. Kan orang kita terganggu. Ketika orang kita terganggu, maka akan ada dampak psikologis. Hampir saya udah nggak mau lagi deh. Nggak mau lagi dengan anak muda ini. Karena ada risiko keluar. Mereka sebut dengan gaya radar. Kalau kita sih nggak bisa menamainya dengan ain. Ya sihir, penyakit yang disalurkan dalam pandangan makanya hati. Tidak boleh terlalu kaku, tidak boleh terlalu. Dan ini media yang setan yang kita yakini sebagai sebuah dasar kenapa terjadi. Karena di dunia media tidak ketemu bagaimana cara keluarnya. Makanya mereka membantah. Karena mereka hanya dasar ilmiah saja, tidak berdasar
pihak ketiga itu setan yang memeras penyakit itu. Akhirnya dia tadi tidak punya harta, tersalurkanlah kepada yang apapun, baik kepada binatang. Mungkin kita dengar ya kasus seorang artis dengan fenomena baby doll. Ingat kan 1 tahun yang lalu itu dia katakan artis main baby. Ya dia kan dikasihkan sebagai seorang artis. Jadi karena namanya termasuk itu. Ya saya temukan juga dia menjadikan bantal guling pasangannya. Jadi pakaian perempuan, pakaian laki, lalu dia lalu mohon maaf dia melakukan hubungan dengan benda-benda. Sampai kayak gitu, kalau udah kurang modal kayak gitu. Karena kehidupan LGBT itu hedonis, nggak ada LGBT itu nongkrong lapak, nggak ada kopi saset Starbucks kan. Nggak ada pakaian yang 35.000, ya. Di klub-klub biasanya tuh di mall-mall kan. Karena bagaimanapun mereka ingin merusak semuanya, ya. Ingin merusak akalnya dirusak, agamanya dirusak, jiwanya dirusak, akalnya dirusak. Yang terakhir yang paling dirusak adalah hidup nasab. Menjaga nasab dan keturunannya sudah pasti putus. Tadi bos hebat apapun hari ini sudah mulai ada tabung sperma segala macam. Dibalas mengembangkan biarkan saja mereka PKP, ya. Bukan biarkan saja menyetujui. Mereka berupaya bagaimana membuktikan. Bagaimana di India dikatakan ada seorang pasangan itu hamil, pasangan jenis. Padahal pasangan itu perempuan, menjadi laki-laki. Itu kan di India geger ya. Pasangan sesama jenis yang menikah di India akhirnya berhasil hamil. Kenapa hamil? Ya, karena rumah dia perempuan itu banyak. Nah ini, jadi kalau kita bicara tentang hak asasi manusia maka bersandar kepada maqasidus syariah. Jangan benerin apapun konsep-konsep hak asasi manusia yang keluar dari mulut-mulut beracun orang-orang di luar sana. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan bicara tentang harta. Ini kawasan umum saja. Ibu bisa lihat bagaimana harta mereka. Allah menyebutkan sebagai kaum musyrikun, ya, kaum yang berbalas Allah dan Rasul. Ya, paling lengkap mereka. Allah menyebutkan kaum anun, yang tidak menjaga keselamatan jiwa. Yang selanjutnya adalah kaum tajhalun, orang-orang yang jahil. Kaum mujrimun, ya, kaum kriminal di istilah al-hijab. Mereka adalah kriminal seksual, ya. Cuma dikemas dengan bahasa asmara. Dan di negeri kita hubungan asmara suka sama suka itu harus dihukum. Gak ada. Misalnya kita temukan kasus, ya, ada seorang pasangan yang dididik taman kota. Terpelukan misalnya, terciuman. Kita laporkan mereka. Di paling hanya melanggar undang-undang ketentraman dan ketertiban umum, nggak beda. Nggak bisa dipidana. Tahun 2021 di Gunung Panjang, mungkin pernah tahu pemandian air panas di Tasan Kaki Seng dekat pulau saya. Itu ada 16 pasangan LGBT yang mereka melakukan pesta seks di gunung itu di masa pandemi. Padahal masa pandemi adalah masa extraordinary. Nggak pakai masker aja kita sudah duduk. Nggak boleh lewat jalur. Tapi mereka hubungan sama jenis di tempat wisata itu kita laporkan, digerebek sama anak-anak taruna dan semuanya. Yang datang atau PP. Diamankan, dibina, dikembalikan. Nggak lebih dari itu. Kalau kita melakukan mereka pidana, bisa kita posting, segala macam, kita akan bisa denda 3 undang pencemaran nama baik, ya, perbuatan tidak menyenangkan, itu tuduhan tanpa bukti. Karena LGBT itu susah diposisikannya. Siapa pelapor, siapa pelapor. Kita melaporkan mereka, apakah kita korban? Bukan, kita hanya korban pemandangan tidak etis saja. Makanya tidak lebih hanya seperti pelacur saja. Pelacur kan gitu, nggak bisa dipidana pelacur. Karena dia penyakit sosial. Penyakit sosial hanya pembinaan saja. LGBT itu hanya dibina saja, harusnya kan dibinasakan. Ya, pemikirannya, perilakunya.
Nah ini ada lagi komunikal, susah dipercaya, pendusta. Saya temukan ini. Saya pernah punya aktivitas saya di kemanusiaan. Ternyata pendamping saya itu, mohon maaf, dia ikut kegiatan saya, asalnya Ciputat, dia ikut karena saya menggagas program ini. Dia dampingi saya ikut programnya untuk dakwah LGBT. Saya ini penggiat LGBT, ternyata dia seorang predator. Itu juga hampir semua. Ketahuannya ketika ada jaringan saya, teman-teman saya, kenapa ada orang ini? Ternyata dia pernah ketemu sudah pakai pakaian perempuan di Mall Ramayana sekitar sini. Nah, gitu ya. Jadi dia membina teman. Qaumun sa'in, wasau'in fasik. Ya qaumun yang jahat fasik. Ini Allah menyebutkan qaumun mufsid, rusak. Ya qaumun zalimun. Ya, tadi kezaliman muncul. Ya, bulan Mei kemarin 7 anak di Cianjur terkena HIV/AIDS. Ya, positif, dan ditelusuri ternyata dia disodomi. Tadi korban sodomi. Karena waktu itu pernah ada kasus 100 anak usia SD SMP, dia ada camping di jalan-jalan ke gunung, ternyata disodomi di atas gunung sampai mereka rusak kepribadian. Ya. Perbuatannya fahisyah al-khaba'ith, Allah menyebutkan bagaimana Allah menghinakan mereka dengan istilah suka memutarbalikkan play victim, suka menuduh orang. Ya kalau kita ketemu kasus ini, dia akan lemparkan. Saat saya curiga tuh dia itu seorang yang ternyata dia. Ya ini kita suka menantang adab. Ya dia pernah menantang. Kalau orang begitu, kalau kalian menyimpang, silakan adabkan kalau ada. Nah, kalau kita bicara tentang LGBT, supaya kita punya pemahaman yang sama. LGBT itu apa sih? LGBT itu adalah mana memang dipropaganda mereka. Mereka senang kalau dibilang LGBT, tapi mereka nggak suka dibilang homoseksual. Ya, jadi LGBT itu seperti nama, ya sekarang, ya Homer dinamakan dengan brandy, whiskey, itu kan nama-nama indah. Pelacur, pezina dinamakan dengan kupu-kupu malam, wanita pekerja seksual, ya. Pesta perempuan, pekerja seks komersial. Ini kan seolah jadi profesi. Sebagaimana setan menghembuskan iblis ketika itu, setan mengatakan makanlah buah keabadian kepada Adam bersama Hawa. Padahal Allah hanya mengatakan jangan kau dekati pohon itu, tapi yang mendekat pohon keabadian siapa? Setan. Sebagaimana hari ini. Makanya dia adalah gerakan sosial maupun ya, yang memiliki misi tujuan yang terencana, terorganisir dan terstruktur. Nah ini dalam pengetahuan mereka dengan MSM. Nah mereka nggak suka dengan namanya, ya. Atau homoseksual, mereka nggak suka dengan bahasa medis ini. Ya. Apa dia? Sebuah posisi di mana seorang yang dalam penyimpangan kejiwaan. Ini kata Dr. Fidiansa, yang mungkin kenal ya, yang masih lurus seperti Dr. Inom. Jadi dunia psikolog dan psikiater hari ini terbelah dua. Mayoritas mendukung. Yang satu masih mengatakan penyimpangan kejiwaan. Yang satu sudah merupakan mengeluarkan dari penyimpangan kejiwaan. Bisa disembuhkan ketika dalam tingkat ego distorik. Ego distorik adalah dia baru merasa dan sadar, oh saya sama kalau lihat perempuan biasa-biasa saja. Tapi kalau lihat laki-laki sinyalnya agak kuat. Ini baru merasa. Nah ketika dia merasa itu sadar dan kehidupan dia tidak seperti manusia pada umumnya, lalu dia berusaha dia sembuh. Tapi kalau sudah orientasi seksual berbeda, jika sudah merasa itu sebagai sebuah jati diri dan pilihan hidup, dia susah. Ketika diskusi di Masjid Sofia atau Ustaz, kenapa nggak bikin ini aja klinik ruqyah untuk orang-orang LGBT? Ingat ruqyah itu pengobatan untuk bagi yang sembuh dan merasa sakit. Sedangkan LGBT itu nggak merasa sakit, ya nggak pengen sembuh, ya nggak akan ada manfaatnya. Mohon maaf, gitu ya. Karena obat itu dibutuhkan bagi yang sakit. Dia nggak merasa punya yang sakit. Ya. Nanti kapan mereka merasakan sakit? Kalau seperti sudah kayak kasus di Jonggol yang kita temukan. Seorang guru S2 syariah, bahasa Arabnya Justus, ilmu agamanya kita induk dikuasai.
Ternyata dia seorang yang LGBT. Sampai saya bilang kok bisa? Dari dia jejak akademiknya dari MI, terus ya sekolah-sekolah Islam bahasanya ya, yang berbasis agama. Terus juga MTS, lalu dia punya pesantren, lalu S1-nya S1 Mahat, mohon maaf, lalu maksudnya ya. S1-nya S2-nya juga sama. Ya. Dia mati dalam keadaan kanker anus. Dia telepon saya karena waktu itu dia mau bertobat susah. Saya berprasangka baik, semoga Allah terima tobat. Sampai sebulan sebelum meninggal dia bisa doakan saya. Sudah beberapa hari ini saya tidak bisa tidur kecuali saya dalam keadaan merinding. Karena kanker anus itu dia baru bisa berkurang rasa sakitnya ketika posisi tubuhnya mohon terbuka dan meninggal. Saya berprasangka baik, mudah-mudahan beliau dalam proses hijrah. Dan itu nggak bisa. Dia berkomunikasi, tolong doakan saya. Dia hanya minta doain, karena dia sulit untuk melawan jiwanya ini. Dari gimana caranya susah. Kalau sudah datang keinginan itu susah. Ya. Ayat-ayat yang dia hafal, siraman-siraman rohiyah dari agama yang dia dapatkan sudah seperti tidak memiliki hidayah. Maka benar sebagaimana Allah sampaikan memfitnah memberikan ujian kepada kaum Lut sampai ke. Nah ini ya. Makanya butuh diskusi berkaitan dengan parenting. Kenali anak-anak kita. Nanti apa sih masa biasanya salah asuh? Gini, hal ini kan kata dokter Adian adalah masa akhir balik itu lebih cepat. Artinya era disrupsi ya. Era disrupsi itu era yang lebih cepat. Akhir balik lebih cepat. Hari ini menurut para ahli pendidikan anak-anak selesai TPA itu sudah muncul akhir balik. Kalau dulu kan menjelang SD sudah akhir balik. Cuma hari ini baru baliknya aja. Jadi baliknya lebih dulu, akhirnya belum datang. Ditambah lagi pola masalah. Misalnya gini, ada anak SMK lah, nulis di bukunya. Nulis anak perempuan, nulis nama laki-laki, lalu tahu ibunya. Ibunya bilang, kecil-kecil kamu pacaran, belajar yang benar. Ibunya nggak paham. Dia akhir balik udah datang, walaupun usianya kita nggak masih kecil. Ucapan kita itu dalam. Jadi seolah-olah ini adalah perkara haram. Dia melampiaskan masa akhir baliknya menyukai kepada lain jenis, kita gitu. Kita eksekusi di tengah. Belajar teman-teman, kecil-kecil berpacaran, ya. Bau kencur. Ini padahal menyakitkan hati anak. Karena masa balik itu adalah masa memang Allah berikan kepada dia untuk bagaimana memasuk kebutuhan biologisnya nanti muncul. Jangan ya. Tapi arahkan. Juga jangan katakan kecil-kecil udah belajar nanti kalau mau belajar tinggi dewasa harus sudah kuliah. Kalau waktu mereka udah buka reel, buka TikTok, buka Instagram, memang itu bukan edukasi seksual. Semua media sosial ini adalah tujuannya bagaimana ya mengkonter tentang edukasi seksual. Anak-anak nonton TikTok, tinggal kalau kita install pertama TikTok yang muncul apakah dakwah? Bukan. Itu ibu-ibu yang kayak kepanasan. Ya. Baru kalau kita semuanya semakin banyak kita buka badan dakwah baru muncul. Itu kan ketika anak kita itu atau di dalam yang lain atau di dalam dari itu kan edukasi. Ini salah satu. Nah ini menurut Dr. Widianto. Nah ini itu adalah ya istilah yang dipopulerkan sebagai upaya propaganda agar kesan positif ilmiah bisa diterima secara umum oleh masyarakat dan untuk tujuan melegalisasi eksistensinya. Ya. Baik untuk mendapatkan tempat dan kesetaraan. Nah ini yang diperdebatkan. Apakah ini gangguan jiwa? Ya. Kalau kita buka artikel-artikel di Google itu condong mayoritas ini bukan gangguan jiwa karena memang informasi hari ini dikuasai oleh mereka. Ya. Sedangkan Islam sudah jelas mendefinisikan bahwa
terjadinya gangguan kejiwaan itu ada dua. Ada gangguan kejiwaan itu Islam membagi dua. Bagian tubuh itu yang berkaitan dengan jiwa, ada qalbu, ada akal, ya. Nah, karena itu ada dua jenis kematian. Ada yang mati jantung dan mati otak. Saat otak mati, namun organ jantung masih dan pernafasan berfungsi, lalu ditambah dengan distribusi darah oksigen, tubuh orang tersebut masih ditopang oleh mesin, masih dikatakan orang hidup. Walaupun otaknya mati. Tapi kalau jantung hatinya mati, maka bisa dikatakan sebagai bangkai atau mayat. Nah ini, ya, dalam Islam sendiri simpul jiwa di dalam dada jantung itu lebih penting. Jadi bukan di akal. Sedangkan kalau kita bicara tentang dunia medis hari ini, mereka standarnya akal. Untuk menganalisa seseorang ada gangguan jiwa, kalau compang-camping, ngomongnya ngaco, badannya dekil, diajak ngomong nggak nyambung. Jadi identifikasinya identifikasi fisik, bukan identifikasi Allah. Sedangkan Allah adalah wilayah Allah, bukan wilayah kita. Makanya di sini yang dibutuhkan adalah unsur iman. Ya. Sekarang kan didistorsi. Mana buktinya kalau LGBT itu gangguan kejiwaan? Iya, namun fisiknya nggak ada. Tapi kalbunya yang sakit. Dengan memahami dua simpul tersebut, sejatinya ada dua jenis penyakit, yaitu yang terkait dengan pikiran dan terkait dengan kalbu. Ya. Betul. Namun hal tersebut tidak membuat mereka mampu memutuskan nanti ya. Ini penyakit kalbu ini tidak memandang dia pendidikan saja, ya. Bahkan bisa saja memiliki intelektual yang tinggi. Ibu kenal siapa pejuang pro LGBT paling pokok di Indonesia? Seorang Profesor Dr. Dede Utomo. Alhamdulillah dia seperti ini. Profesor Doktor. Nggak ada lagi gelar akademik selain kecuali almarhum. Ya. Artinya kalau orang sudah melewati akademik sampai derajat profesor, dia punya kecerdasan yang rata. Tapi kenapa? Apa urusannya antara sisi ilmiah yang didapatkan dengan mendukung perilaku yang bersih? Artinya penyakit ini lebih dominan menyerang orang-orang yang memiliki intelektual yang bagus, itu pejabat, bangsawan, sebagaimana Paulus, sebagaimana kaum Pompei di Napoli Itali. Itu kan pejabat-pejabatnya, para pelajar, mahasiswa. Ya, hari ini ramai lagi himpunan mahasiswa homo. Ya, sudah ada di setiap tempat kuliah. Dulu sempat tenggelam di Himama. Mungkin pernah dengar ya, himpunan mahasiswa homo. Mereka mengumpulkan mahasiswa yang punya orientasi dalam. Dalam Islam sendiri simpul jiwa itu ada di dalam dada. Jadi otak itu komandonya jiwa. Beda dengan konsep liberal. Mereka mentok di sini. Kalau kita ada iman, ya, yang itu tempatnya adalah di hati. Nah, ketika dia beriman, dia baik, jiwanya sehat. Ketika dia tidak beriman, makanya orang yang tidak beriman kan dikatakan sebagai ya syarrunas atau syarrul bariyah, karena dia tidak beriman. Ya, seburuk-buruknya. Ada keburukan itu apa? Karena dia iman. Ketika bicara tentang ayat ada dia tetap iman. Ya, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini bicara tentang iman. Ya. Nah, dengan memahami bahasa tersebut ada dua jenis gangguan penyakit jiwa. Ya. Ada jiwa yang terkait dengan akal dan yang terkait dengan hati. Maka di sini disimpulkan, ya, dalam Islam LGBT itu sendiri adalah masuk dalam kategori penyakit jiwa yang terkait dengan kalbu. Makanya dunia medis tidak bisa mendeteksi ini karena ini wilayah Allah. Kita tidak bisa masuk. Makanya dibutuhkan iman. Makanya korelasinya tadi dengan orang-orang yang murtad, ya, bisa disebutkan dia menjadi seorang LGBT lalu murtad karena dia tidak menakalnya dengan iman, sehingga dia mengatakan Islam tidak memberikan ruang. Memang tidak ada ruang. Selubang jarum pun Islam tidak memberikan ruang terhadap perilaku ini. Sampai hari kiamat, bagaimana katakan
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa yang sudah termaktub dalam Al-Quran, Allah yang membuatnya dan Allah yang menjaganya. Karena dari sisi manapun kita nggak bisa. Nah, kita bicara sejarah, masuk pada wilayah sejarah. Ini yang demam Dennis Altman, ya. Dia adalah seorang pengurus Asosiasi Psikiater Amerika. Ini sumber sejarah apa? Bencana di dunia, ya. Jadi dia adalah oleh psikiater ini membuat perkumpulan namanya American Psychiatric Association, ya. Tokoh-tokohnya ini Dennis Altman, ya, Alfred Kinsey. Dia adalah seorang homoseks, psikolog, psikiater, tapi seorang homoseks. Saya tanya, kalau ibu misalnya, atau ada orang yang anaknya terkena sindrom LGBT dibawa ke dia, apa jawabannya? Coba. Ada seorang anak terkena LGBT, dibawa ke ahlinya seperti otaknya si Alfred Kinsey, apa jawabannya? Bisa jadi alhamdulillah mungkin rasanya ini normal, biasa saja, gak usah panik. Bapak pertama anaknya kayak gini misalnya, karena dia sendiri adalah seorang homoseks. Dia seksolog, basicnya dia seksolog, cuma dia juga sering menerima konsultasi-konsultasi. Ada di Indonesia itu yang berfestival dengan kita kemarin ketika kita ingin menggolkan perda P4S Kota Bogor. Nanti kita lihat. Ada seorang psikolog di Kota Bogor, dia levelnya nasional, mengkontak kita. Bahkan dia mengumpulkan 354 lembaga untuk menggugat wali Kota Bogor agar dicabut perda P4S. Ini dia juga merasa ini. Dia punya kelainan jiwa ini. Yang kedua adalah Dennis Altman, sama. Dia adalah seorang akademisi, juga seorang homoseks. Ya, dia menuju Operation Individualism. Ini adalah buku untuk membela kaum LGBT. Dimulai tahun ini. Yang terakhir adalah Catherine Hooker, orang Jerman, dia orang kiri. Ya. Dia psikolog yang juga aktivis politik dari kelas. Nah, tahun 1973 melakukan voting dari 9.664 psikiater dan psikolog yang berkumpul di apa? Itu 5.804 mencoret homoseksual dan DSM. DSM adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Jadi apakah ini orang terkena gangguan jiwa dikeluarkan? Maka ini direkomendasikan WHO atau WHO menyebarkan kepada seluruh penduduk dunia bahwa dunia kesehatan telah mengeluarkan LGBT dari gangguan jiwa. Ini musibah. Mulailah mereka berani. Nanti kita lihat. Ini masa kolonial Belanda. Kita bicara Indonesia ya. Nanti bisa dibaca di situ. Ada kaitannya. Dan sama persis apa yang terjadi di 1800 sampai 22 ini sama persis dengan ya. Mereka katakan homoseksual bukanlah pelanggaran hukum di Hindia Belanda, Indonesia, kecuali jika melibatkan tindakan pedofilia, karena memang hukum kita masih warisan Belanda. Hari ini ada nggak yang didukung? Nggak ada, kecuali pedofil. Pedofil pun kalau melaporkan, kalau tidak melaporkan tidak bisa. Ini sejarahnya, ya, nanti bisa dibaca. Ya. Untuk mempersingkat waktu. Ini masih, jadi ada korelasi sejarah yang sangat kuat bahwa Belanda itu bukan hanya menjajah, mengambil, merampas hak-hak materi dari negeri kita, tapi juga menancapkan penjajahan moral, dan penjajahan moral itu nggak pernah merdeka sampai sekarang. Ya. Kalau penjajahan materi, batas wilayah teritorial kita sudah merdeka. Tapi apakah kita merdeka dengan penjajahan moral, LGBT, gaya hidup segala macam? Dan ini ada kaitannya. Ya. Maka kita hanya merdeka dari sisi tadi teritorial negara dan kedaulatan saja. Tapi kedaulatan moral kita masih dijajah. Karena hari ini anak-anak kita tidak punya jaminan untuk terlindungi ketika terkena sindrom ini. Ibu silakan cari
ada instrumen hukum yang bisa menggunakan kalau misalnya mau kita ada anak seseorang yang terkena LGBT karena tertular anaknya, apa yang dilakukan? Apakah kita akan tuntut anak yang menularkan? Tidak bisa. Ini ya kejadian. Nah ini juga di Bandung juga terjadi. Ya banyak kasus-kasus di masa corona itu banyak terjadi kasus-kasus, bukan hanya hari ini, sodomi segala macam. Nah ini kita bicara tentang Indonesia sudah masuk era Orde Baru. Ya mungkin yang sosial sama saya masih mendengar namanya Bapak Ali Sadikin, ya Gubernur DKI ya, Gubernur DKI itu pernah membuat atau meresmikan sebuah himpunan wanita dalam Jakarta. Ini Ali Sadikin. Semoga Allah ampuni dia. Ya. Organisasi LGBT pertama, himpunan wanita dalam Jakarta, hanya digugat oleh kaum muslimin ketika itu jangan bawa nama Adam. Seolah Adam itu mewakili kaum LGBT. Digugatlah menjadi wanita pria atau waria. Jadi waria ini memang kronologisnya karena ditolak nama Hiwa ini. Digugat oleh kaum muslimin. Tahun 82 adalah simbol Yunani kuno yang mengekspresikan tentang kasih sayang, cinta damai dan sebagainya. Ini lambang ini terbesar se-Asia Tenggara, berkantor di Cibinong, Bogor. Ya. Lalu dibubarkan tahun 86 dan 1 Maret dijadikan Hari Berkabung LGBT Nasional. Hari ini masih dirayakan oleh sebagian organisasi. Jadi setiap tanggal 1 Maret mereka merayakan Hari Berkabung. Ini dulu ada dengar begitu. Ya, lembaga kita dibubar. Tahun 82 berdiri Ikatan Waria Yogyakarta. Terus ada PGY Persaudaraan Gaya Yogyakarta. Lalu digantinya jadi Indonesia Gaya Society. Mereka sudah pakai nama. Di Pasuruan berdiri KKLGN. Ya. Nah inilah awal mulanya berdiri Gaya Nusantara. Jangan sekali-kali mengakses situs ini. Dia sudah punya aplikasi di Play Store untuk bagaimana seperti aplikasi WeChat ini. Nanti saya kasih tahu seperti apa. Anak-anak kita periksa handphonenya jangan sampai punya keyword ini, Gaya Nusantara, ya, sampai hari ini. Di Kaliurang diadakan kongres, banyak kongres tuh, udah kayak partai, kayak ormas besar. Kongres mereka. Yang pertama di Yogyakarta, yang kedua dan ketiga di Bandung dan di Bali, di Denpasar. 3 kali kongres. Artinya mereka memang adalah aktivitas struktural, sosial movement yang terorganisir. Maka benar, sesuatu yang terorganisir dengan baik akan mencapai tujuan lebih cepat dibandingkan upaya-upaya yang tidak terorganisir. Kebaikan-kebaikan yang tidak terorganisir, hari ini kan hanya mencaci maki kita ini, hanya miris, hanya sedih ketika melihat di media sosial. Ada kasus Ragu Merdeka, ada kasus terakhir si Pulang, ada kasus terakhir di Bekasi yang pasangannya dipotong, digorok lehernya, dibakar badannya. Karena kita tidak terorganisir, karena kita tidak memiliki satu induk pergerakan bagaimana memotret. Sedangkan mereka induknya banyak. Nanti kita lihat bagaimana organisasi. 93 ini awal musibah di Indonesia. Kemenkes sudah mengeluarkan homoseksual dari PPDD 3. Indonesia mengatakan secara resmi ini bukan gangguan kejiwaan. Lagi-lagi musibah. Tolong diingatkan kalau waktunya. Tahun 95 Kongres kedua di Lemah. Nah ini arus pelangi keyword yang haram untuk diakses. Arus pelangi adalah upaya bagaimana mendistorsi fakta tentang LGBT. Mereka akan anak-anak yang mengakses arus ini arus pelangi ini biasanya ada edukasi, dikasih pandangan seolah-olah ilmiah, nanti diseret mereka ke dalam komunitas mereka. Ini adalah khusus mereka arus ini mempromosikan dan membela hak dasar. Ini 2006 ya sudah mulai lembaga dunia melahirkan prinsip-prinsip Yogyakarta. Ini sudah mulai dunia internasional masuk ikut campur dan mendukung LGBT. Ini juga sama. Ada di dalam komunitas. Terus mereka jejak digitalnya ada Iwayo. Nah Iwayo ini yang
salah satu pondok pesantren LGBT pertama di Indonesia. Mereka pernah mengajukan draft fikih sendiri. Jadi gini, kalau ada seorang laki-laki yang merasa perempuan, dia ada masa haidnya, jadi dia ada masa tidak sholatnya. Ya. Jadi saya lagi haid, ada dia lagi, karena maksa pengen diperlakukan sebagai perempuan. Mereka ajukan juga draft tata cara umroh mereka, bagaimana memakai kain ihram. Siapa rujukannya? Ya, seorang bergundal liberal, ya, profesor juga, perempuan, Musdahuli. Ini kan tokoh-tokoh liberal, ya, didikan Barat. Jadi tiba-tiba si profesor ini aja membolehkan kok. Ibu dicela, Profesor Dr. Musdahuli membolehkan hubungan sama jenis. Itu menjadi ulamanya tahu LGBT. Sampai hari ini Masjid Ibnu Rushd di Jerman, siapa kiblatnya? Musdahuli. Ternyata tokoh liberal Indonesia itu hebat. Ya, tank-tank Jerman kalah, teknologi Jerman kalah. Ya, karena mereka untuk urusan ini ambilnya dari tokoh liberal Indonesia. Makanya kita adalah korban, ya, dari induk semak perburukan itu LGBT liberal dan sekolah. Ya, kita kan. Nah, si ini Trisakto Nugroho ini sudah meninggal. Ya, nama LGBT-nya Sinta Ratri. Ini pernah dibekukan oleh Forum Jihad Indonesia Yogyakarta. Cuma dihidupkan lagi oleh oknum anggota DPR RI dari DIY. Udah dibekukan, udah bergerak kaum muslimin di Yogyakarta, sudah tidak aktif lagi. Dan dia mendapatkan penghargaan internasional hak asasi manusia. Sehingga si Sinta Ratri Trisakto Nugroho ini namanya ada di dunia, menjadi tokoh-tokoh hak asasi manusia. Ya, kita jangan-jangan baru dengar nih ada pesantren LGBT pertama. Itulah, maka kita bangun kepedulian ini. Ya, maka dari itu kita sebutnya ini adalah sebagai bencana kemanusiaan. Dan mohon maaf, saya di lembaga kemanusiaan itu punya kumpulan se-Jawa Barat, Banten, DKI, Jakarta. Itu lebih dari 114 lembaga atau komunitas kemanusiaan. Namun ketika saya tawarkan program ini, bencana moral ini, nggak ada satupun yang respon. Dari lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana miliaran sampai yang mohon maaf grup-grup yang mungkin itu nggak ada yang mau. Saya tanya kepada sebuah lembaga besar yang hari ini ada di Indonesia, lembaga kemanusiaan, kenapa tidak ada satupun dana-dana kaum muslimin yang dibuatkan untuk program ini? Dia bilang ini adalah isu sensitif. Kalau kita munculkan ini ke dunia kemanusiaan, maka donatur akan ditarik diri. Allah. Mungkin disebut dengan ya fitnah dulu, ya. Cinta dunia dan takut. Padahal ini adalah sumber. Saya bilang, saya sampai debat itu. Kalau kita tidak menyelesaikan bencana-bencana moral ini, maka kita hanya akan tamasya dari bencana satu ke bencana lain. Bogor Barat selesai, muncul Cianjur, muncul Sumur Banten, muncul gempa Jogja, Palu, Semeru. Kita kan masih ingat. Seolah-olah kita hanya jadi wisata dari satu kemanusiaan tersebut, karena kita tidak pernah fokus pada penyelesaian dari hidup bencana itu sendiri. Padahal kita sangat yakin sebagai orang beriman bahwa bencana ini muncul karena kerusakan dari tangan-tangan kebijakan, tangan-tangan pembela, tangan-tangan yang mendukung, bukan dengan habisnya, bukan. Tapi Allah gerakkan tangan untuk menjadi gempa. Ingat Cianjur itu sedang tinggi-tingginya LGBT. Namun ketika saya sampaikan, analisa ini tidak diterima karena tidak masuk akal. Lalu saya peduli ini bencana kemanusiaan, ini genosida. Kita itu sedang dimusnahkan manusia dengan cara LGBT ini. Saya sampai gergetan. Sampai saya akan khidmat kalau ada lembaga besar yang akan muncul ini. Kita bukan lagi ingin memberantas mereka misalnya secara fisik, tapi kita
kita ingin edukasi, ayo, itu uang-uang miliaran yang ada di lembaga-lembaga pengumpul dana, gelontorkan program ini. Insya Allah semua bencana-bencana akan reda sebagai bentuk ikhtiar. Satu pun tidak ada yang mengatakan. Ibu silakan searching. Yang punya lembaga-lembaga yang baik sudah dibukukan atau masih berjalan, silakan. Ada enggak program kemanusiaan ini? Kalau rentenir ada Pak. Saya bekerja sama dengan lembaga pendanaan pendampingan mereka, bantu sembakonya. Ya saya dampingi kesehariannya untuk face-to-face dengan para pelaku di bawah. Tapi untuk LGBT ini enggak. Saya di Tuhan Peduli itu bukan hanya keyword, bukan lembaga resmi. Saya pengen punya gerakan bagaimana ini menjadi kesepakatan semuanya harus membangun kesadaran. Jadi bencana manusia. Maka saya simpulkan ini adalah genocida. Dan ini tidak berlebihan karena memang ada ancaman khususnya generasi seperti ini akan berkurang. Ini perkembangan global ya. Kita akan bicara tentang perkembangan global. Ya. Atau mau buka sesi tanya jawab dulu, silakan. Oh, 15 ya. Ya, baik. Perkembangan globalnya ada 30 negara. Ini data saya 2022 ya. Hari ini yang bertambah Jepang masih dalam tanda tanya. Di satu sisi katanya sudah mengesahkan, di satu sisi katanya mencabut. Ya. 33 negara telah mengesahkan nikah sesama jenis, terutama Eropa dan Amerika. Ya. 50 negara bagian di Amerika telah mengesahkan nikah sesama jenis. Maka kehancuran Amerika hari ini adalah sebab tangan mereka sendiri. Jadi nggak usah kita perangi nih bahasanya. Nggak boleh. Mereka rusak, ya. Kita tahu bagaimana tersebarnya di Philadelphia ada kawasan zombie. Nah itu selain narkoba juga LGBT. Ya, mereka hancur dengan perilaku mereka. Karena mereka sering menghancurkan industri korupsi. Ya. 4 negara Asia melegalkan, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Nepal. Walaupun ada beberapa. Jadi kayak lokalisasi. Thailand itu melokalisasi di Pattaya. Makanya di Surabaya ada orang Surabaya. Ada gang Pattaya ya. Pernah dengar gang Pattaya? Itu adalah gang di Surabaya yang dikhususkan untuk pelacuran sesama jenis. Namun alhamdulillah sekarang ini sudah dirubah fungsinya. Cuma ketika tidak dilokalisasi, akhirnya jadi kemana-mana. Nih, Jahid Mudri dan Setrogan ini pasangan Muslim pertama. Dia yang menjadi ikon bahwa Muslim bisa dan mampu menjadi seorang LGBT yang berumah tangga. Ada 5 guys WNI yang menikah. Jadi si Radil ini yang datang 2020 lalu datang ke Indonesia bawa orang LGBT ke Jerman dinikahkan di sana. Yaitu ada Wisnu Nugroho, ada Yos, Erwin, dan Vicky. Ini mengadopsi 2 anak. Nanti mereka akan kembali ke Indonesia, tarik lagi dari Turki. Sampai dunia membenarkan ini. Ketika bangsawannya, kaum intelektualnya, pelajarnya sudah mayoritas kena sindrom ini, maka orang-orang yang awamnya hanya menurut oh iya, itu saja profesor, itu saja dokter, itu saja mahasiswa, itu saja mohon maaf ya kembali. Nah, mohon maaf. Saya kemarin tunjukkan ke Pak Pandin. Saya 1 bulan lalu di WA, di Messenger di Facebook saya, dan Facebook saya ada Facebook yang ke-9 karena nggak bisa bertahan lama. Ya. Dia Ustaz minta tolong bisa datang ke Boyolali. Saya mau sharing berdiskusi. Semua kalau udah saya siapkan. Kenapa? Ya, saya baru menikah dengan istri saya. Dia seorang pimpinan pondok pesantren. Kalau dalam pondok kasih kata namanya Bunyai ya, Bunyai itu ya, kepala pengasuh. Ya, saya selama nikah 6 bulan itu baru berhubungan sama suami saya 1 kali. Selalu minus, dibilang sibuk ngurusin santri dan ternyata dia memiliki kamar khusus yang punya pasangan dengan santrinya. Santrinya 200 orang dan dia punya 7 pasangan tempat dia menghabiskan dari santrinya dia. Saya bilang Pak, kalau hanya ngobrol nggak akan membuat Bapak siap nggak dengan konsekuensi hukum yang akan ada serangan balik? Karena ini berkaitan dengan Bapak sampaikan kepada orang tua mereka nggak akan yakin karena
si ini tokoh, ya tokoh, anaknya tokoh, si ibunya ini. Ternyata dia sudah menikah 4 kali. Dan dia seorang biseksual perempuan. Jadi sebenarnya kalau analisa saya tidak ada biseksual. Biseksual itu hanya menyelinap saja. Pernikahan hanya dijadikan topeng untuk dia selanjutnya menyalurkan kepada sang istri bebas. Di Cinere ya ada sebuah majelis taklim di situ. Saya ngisi. Dikatakan ketika saya sampaikan presentasi sampai di rumah, Ustaz benar saya. Suami saya punya selingkuhan. Selingkuhannya teman sekantornya laki-laki. Di Pondok Rumput, Bogor sama. Hari ini lebih dari 11 pengaduan seorang ibu yang memiliki suami biseksual. Sebenarnya itu bukan seksual, biseksual, tapi dia orientasinya yang dominan satu. Karena orang itu nggak mungkin dibelah keinginannya, akan ada yang dominan. Cuman dia masih punya hasrat. Kalau gay murni dia nggak sama sekali. Gay dipicu dengan trauma berat biasanya. Tapi biseksual dia tertular. Jadi kalau gay itu murni dia memang yang disebut dengan manly, dalam bahasa mereka manly. Manly itu laki-laki yang menjadi laki-laki tapi pasangannya laki. Womanly itu adalah perempuan, laki-laki yang menjadi perempuan yang berpasangan dengan. Nanti banyak istilahnya. Jadi sudah sangat kacau. Cuma dia tidak muncul karena ini sifatnya adalah privasi. Ibu tidak akan bisa dapatkan data di pemerintahan berapa jumlah gay. Mereka hanya tahu punya data ketika ada kesehatan. Ada yang terkena penyakit kelamin, didiagnosa, oh ini ternyata nggak punya pasangan, menikah belum, ternyata punya pasangan lagi, berarti LSL. 40% kasus LGBT itu apa? 40% kasus HIV di Kota Bogor itu 40% adalah dari LGBT. Benar kata Ustaz tadi, jarum suntik, kondom itu hanya cabang-cabang kecil, induknya adalah LGBT. Karena dia berhubungan langsung, mohon maaf, kalau laki-laki dengan perempuan dia masih menyalurkan kepada hal yang lumrah. Tapi kalau laki-laki dia pasti cepat karena melalui dubur. Ya sebagaimana, mohon maaf, kita masih dengar kalau ada komunitas pacolita, ada orang Garut di sini, pacolita, jumlahnya 3.000 sampai 3.500 bahkan diidentifikasi 4.000 anak-anak tergabung dalam komunitas pacolita. Itu semuanya LGBT. Makanya Garut segera terbitkan perda. Bayangkan kalau satu kota 3.000. Makanya saya mengambil data dari Utomo tuh tokohnya. Jumlah kami di setiap negara adalah 10%. Indonesia 280 juta jiwa. Berarti ada 28 juta. Kenapa kita ambil dia? Dia lebih paham, lebih tahu titiknya di mana. Dia berinteraksi secara langsung. Gitu ya. Nah ini masjid Ibnu Rushd. Nah, masjid Ibnu Rushd ini, ya, ini masjid yang sedang memodifikasi Al-Quran. Ada Al-Quran pelangi yang sedang digagas oleh mereka. Nanti Al-Quran pelangi ini adalah Al-Quran yang menjadi rujukan mereka dalam menjadi seorang LGBT. Walaupun dikatakan ini hoax segala macam, pasti mereka kenapa? Untuk menjaga sebuah orientasi penyimpangan yang paling kuat untuk meyakinkan orang lain adalah agama. Bagaimana sampai Islam ada celah untuk membenarkan perbuatan mereka. Makanya mereka baca Al-Quran. Tapi lagi-lagi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ahmadiyah pernah baca, jadi Muhammad pernah baca, Musailamah Al-Kadzdzab pernah baca, Musaddiq pernah baca. Alhamdulillah Allah memberikan jaminan garansi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini sedang dibuat. Jadi masjid Ibnu Rushd itu adalah masjid yang atas di masjid, bawahnya gereja. Di situ dipasang bendera pelangi besar-besaran. Imamnya adalah seorang perempuan yang merasa dirinya laki-laki. Syekhnya Dr. Mustaqim. Jadi mereka terus itu. Jadi kalau apa tanya apa, oh boleh, begini loh tafsirnya. Makanya mereka sedang perkembangan global ya. Nih
Ya gereja sudah mulai afirmasi. Karena tadi konsep ketuhanan yang memang tidak diberikan jaminan kepada pemahaman Nasrani. Makanya diperlukan Islam dengan kerahibannya, dengan kependetaannya, dengan pasturnya dilemahkan. Ketika ada kenapa Anda tidak menikah? Dengan perempuan, kenapa Anda membujang? Di situ ada celah. Akhirnya gereja Reformed Baptis ini institusi agama yang pertama mendeklarasikan bahwa dan mengafirmasi itu silakan, tapi jangan mengaruhi, jangan bisa. Ada 122 lembaga yang dibikin di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nah, ini ada datanya ya. Nah, situ kayak gitu. Nah, Bogor, ini data saya data Bogor. Jawa Barat tinggi. Ini data survei ya, bukan data asli. Ada orang Jawa Barat? Saya bukan orang Jawa Barat, orang Palu. Ya. Orang Palu. Bogor dan Kota Bandung tertinggi. Saya juga bukan orang Bogor, bukan orang Bandung, saya orang Palu. Jadi tertinggi, bahkan dikatakan mereka di kalangan mereka ketika kita diskusi Bogor adalah surganya kaum pelangi. Mereka propaganda kampanyekan. Kenapa Bogor? Wisatanya ada puncak, ada gunung, ada Pamijahan, ada Gunung Salak, hotelnya murah-murah, kafenya lengkap. Dari Jakarta akses ke Bogor dari Sukabumi. Bahkan saya pernah ngejebak janjiin satu orang anak muda LGBT yang cari duit, dia kelaparan bahasa. Kita kan dapat tuh data janjian. Datang dari Surade, atau zaman Surade, pelosoknya Sukabumi kan. Ya, dia cari pasangan kita yang luar. Jadi ada kebutuhan finansial. Di situ kita aktivis ketemu, kita nasihati dia tuh sudah apa? Cuman kita kasih sok terapi aja. Masuk ke tol kita tinggalin di tol. Karena mengapa memukul mereka nggak boleh, mencaci maki lalu depan kita kena pasang. Hanya merasa saja. Kita tidak mau melakukan upaya-upaya anti LGBT dengan cara-cara yang menunjukkan nanti usia pejuang kita pendek. Padahal mereka masih. Nah ini data Bogor ya. Nah tadi saya katakan kasus HIV itu dari LGBT, Kota Bogor, dan persentasenya hampir sama. Ya. Untuk Banten, karena ada Banten, itu ada penyakit sarkoma kaposi yang menimpa kaum LGBT. Ya. Itu penyakit levelnya di atas HIV yang menimpa kaum LGBT. Nah ini perkembangan, ini kasus-kasusnya ya. Ini dari Idam Kedansa dari Jombang, Renhard Sinaga, masih ingat ya? Renhard Sinaga, kandidat doktor di Manchester University. 206 orang diperkosa oleh si Renhard. Alhamdulillahnya identitas agamanya bukan Islam, tapi nggak muncul. Ini kejahatan kemanusiaan seksual terbesar dari abad ke abad. Nggak ada kasus laki-laki memperkosa laki-laki dengan cara dibius bagaimana si Renhard, orang Indonesia. Ya. Ini kasus-kasusnya. Mujianto, ada lagi nih pernikahan, pernikahan sesama jenis antara Dumani dan Dalino. Ini saya katakan, ya di Boyolali, searching aja di Google, ada tuh, ada yang kondangan, ada yang ucapin selamat. Padahal mereka kan semua laki-laki. Lalu pada malam ramai hajatannya itu datang MUI dan kepolisian di Dubai. Ini salah satu-satunya celah untuk bisa dipidanakan karena dia mendeklarasikan telah menikah sesama jenis. Jadi undang-undangnya undang-undang pernikahan, bukan karena kejahatan moral, bukan. Ya kita masih dengar network depo. Nah ini mereka nggak main-main ya, didukung oleh perusahaan besar. Unilever tuh sampo dan sabun yang kita pakai. Ada dana CSR kalau tidak salah 4% perusahaan wajib mengeluarkan dari laba bersihnya. Nah ini masuk ke pendukung LGBT. Ini rahasia umum ya, silakan searching di Google perusahaan-perusahaan yang mendukung LGBT. Starbucks, ya jangan deh senikmat apapun jangan, udah mahal kita bantu. Nike beli aja sepatu Ciapus, ya. Microsoft yang saya pakai. Ya. Walt Disney, jalan-jalan kita
jangan deh. Ya, kita nggak mau apakah kita nanti ditanya masuk walaupun kita nggak sadar. Saya sudah kasih tahu, gitu ya. Handphone Apple untuk saya ini HP-nya Apple, gitu ya. Meta, ya Facebook. Bu, hari ini harta kekayaan Mark Mr. Mark itu kurang lebih 71 triliun lebih kalau tidak salah. Harta itu kalau dia gunakan untuk anak keturunannya nggak akan habis. Tapi apa faedahnya dia mendukung LGBT? Saya katakan akun Facebook saya dia kasih itu sudah akun yang ke-9. Setiap saya informasikan sudah merubah kalimatnya tentang materi-materi LGBT, makanya dia. Jadi seperti ada orang yang mengkonter setiap saya bawa ke akun pasti itu usianya nggak lama. Data-data saya hilang. Ya, Facebook, WhatsApp. Coba aja ibu punya Facebook, ketik LGBT hari ini 15 menit kemudian udah ya, diambil itu akunnya. Saya sudah pakai L687, ya sudah pakai LG87 untuk menghindari algoritmanya tersebut. Coba apa keuntungannya? Kalau si Mr. Mark tanpa dia ikut campur masalah ini, tetap dia kaya. Jadi lagi-lagi ini bukan tentang urusan uang. Ini tentang urusan bagaimana mendistorsi dan merusak melalui media sosial. Maka saya katakan hari ini bukan lagi media sosial itu pedang bermata dua atau pisau bermata empat. Yang satu ada kebaikannya, yang tiga keburukan. Maka hari ini konsep pondok pesantren yang menjauhkan anak-anak dari handphone dengan berbagai kekurangannya tetap menjadi tempat teraman. Karena kasus yang terdapatkan banyak dari media sosial. Dan manusia hari ini punya dua kehidupan. Dunia aslinya berinteraksi, di dunia nyata ada di media sosial. Nah ini 108 miliar digulirkan oleh UNDP dan USAID. Ini dua lembaga kemanusiaan dunia. Ini hanya untuk penanganan masalah hak hukum. Jadi kalau ada LGBT dibully, dia melaporkan, yang turun itu adalah pengacara-pengacara internasional, bukan S1 hukum yang baru lulus. Terus perda-perda kita, peraturan daerah, perbud yang terlihat seperti Depok sudah turun, peraturan wali kota yang keluar, terus Pariaman, Makassar, itu kalau berhadapan dengan hukum internasional, udah ya, seperti semut diinjak sama gajah, nggak berfungsi. Ya. Cuma itu terprotek saja di regional, di wilayah. Nah ini media penyebaran. Ini aplikasinya dulu ya. Aplikasi ini kadang-kadang saya serba salah kalau menyampaikan ini. Jangan penasaran, cukup tahu. Ya. Wala Hornet ini adalah aplikasi pertemanan khusus untuk kaum LGBT. Ini hanya sebagian saya share. Nah saya dapatkan ini dari seseorang yang kita dapatkan kasus. Orang tuanya meminfonya ternyata ada beberapa. Dia punya aplikasi Dedihan, Simian, dan After School. Jadi After School ini ada kegiatan setelah sekolah mereka berinteraksi. Isinya adalah ya lagi-lagi jangan penasaran dan pastikan handphone anak-anak kita tidak menginstal aplikasi. Ya. Lalu nanti ada website resminya. Nah ini saya katakan ada ini yang Indonesia ya. Ada Demo, Dariwaya, Perwakos. Nah ini mereka mengedukasi masyarakat lewat sini. Sedangkan situs-situs yang anti LGBT itu sangat sedikit. Paling portal-portal Islam, portal-portal kemanusiaan jarang, karena nggak ada yang menggunakan sini. Tadi kalau saya angkat isu ini, nanti CSR perusahaan nggak dikasih lagi. Padahal ini adalah perjuangan, ini dakwah, nggak terkait dengan urusan manusia. Mereka manusia suka, nggak suka, bantu, nggak bantu, jalan. Saat mereka lembaga kita nanti susah yang mana ini bukan tentang itu. Ini tentang tanggung jawab politik kita sebagaimana lu tanggung jawab politiknya. Dia mendedikasikan, gak peduli orang suka nggak suka, katakan kalau saya punya kekuatan, aku akan lakukan begini kepada kamu. Sampai Allah katakan wahai lu selesai tugasmu, maka diberikan mereka. Itu dia tugas kita. Jangan terlalu banyak beranalogi. Nanti kalau coba jangan cara-cara keras. Ya, kalau kaum Lut bisa diperlakukan dengan cara-cara santun, dengan cara-cara normatif, tentu Allah masih menang Adam.
azab itu datang karena sudah melampaui batas garis. Lut sudah pada puncaknya ketika datang karunia 2 orang malaikat kepadanya yang singgah di rumah Ibrahim. Ibrahim sudah saja melihat yang dia ada di sana ada saudara Lut alaihissalam. Apa kata Allah sama malaikat? Ya, kamu tidak tahu apa yang dilakukan. Itu urusan kami. Artinya tugas manusia sebagai dai sudah diambil Allah diambil alih sama Allah melalui malaikat. Dan memang pada faktanya seluruh kasus-kasus besar LGBT itu tidak bisa ditangani secara normatif. Lut tidak bisa ditangani. Kalau kita bicara normatif itu masih ada kelanjutan kehidupan. Ya, kaum masih dilanjutkan kehidupannya. Fir'aun masih dilanjutkan. Ya. Kaum Pompei didakwani sama dieksekusi semuanya. Dusun Legetan di Jawa Tengah yang bagaimana gunung diangkat itu dibalikan, ya Ustaz Abdullah Zain membenarkan itu. Bagaimana dusun awal puncak gunung itu dibalikan dan meningkat. Dusun Legetan nggak ada. Sampai Ibrahim mengatakan kalau tidak salah obat satu-satunya dari pelaku LGBT adalah tanah. Apa maknanya? Ditimbun untuk membunuh bakteri-bakteri. Karena kan pelajaran dari kelompok ini, ya, mereka kan ditangkap, dihempaskan ditimbun obatnya. Jadi tidak ada cara-cara normatif. Kalau kita melihat sejarah, bukan berarti kita pesimis, tetap lakukan kebaikan bagi yang bertobat. Dan saya sampai hari ini belum mendapatkan kecuali yang kasus di Jonggol dia bertobat balik lagi. Jadi lebih datang lagi bertobat balik lagi. Nggak tahu. Yang kelemahan saya mungkin sebagai seorang yang tidak memahami sebuah sejarah. Ini media penyebarannya. Nah ini dapat dari mana? Saya dapat langsung dari media sosial mereka. Ya. Saya akan tunjukkan data dulu, mohon maaf. Ya. Ada data yang kita ingin sampaikan. Ini apa namanya? Yang kita temukan. Ya. Ada dua kalau kita punya dapat ini grup WhatsApp dulu. Linknya saya kumpulkan. Ini saya temukan. Ini grup WhatsApp LGBT Kabupaten Bogor. Ada berapa? Yang setiap grup itu nggak kurang lebih dari 200 orang. Sedikit banyak 100. Ini aktif nih. Ya makanya saya nggak kasih, karena ada rasa penasaran khawatir. Luar biasa. Saya akan minta fatwa sama guru saya, ustaz saya. Gimana nih? Di satu sisi kita harus mengetahui sejauh mana kebenaran. Di satu sisi ada aturan agama yang tidak boleh. Misalnya melihat video-video yang diharamkan. Sampai ketua DPRD Kota Bogor akan dari PKS itu masih hati-hati. Ya, karena ya ada risiko keselamatan dari orang. Nah ini grup Facebooknya di Kabupaten Bogor. Setiap grup itu kan kurang dari saya tunjukkan nanti yang contoh-contohnya. Jadi, nah ini 4.332 anggota aktif. Ini Palu 2.829 aktif. Saya sudah dapatkan 3 orang yang ada di grup ini di Palu. Ya. Banyak sekali. Nah ini perbincangannya sudah vulgar. Ini saya B, apa kode B di sini? B itu artinya adalah bottom. Ini adalah bahasa LGBT untuk kaum laki-laki yang dia menjadi laki-laki. Tinggal di Jabal Mekar. Ini tetangga desa saya, ya, yang ada di tempat, ya. Banyak sekali. Kali ada yang di Ramayana Palu. Ini transit mereka di sini, janjian mereka. Ini 30 Juni, Pak. 30 Juni ini, ya. Ini waktu itu saya lihat 2 hari yang lalu aktif. Ini saya sarankan dari kota sampai ke kabupaten dan kota. Dari perapatan Seng, saya tracking.
nama-nama akunnya. Saya bisa tracking di sini, yang sekitar Pamulang, ya, Tangerang Selatan, Bekasi. Ya. Kenapa? Saya pastikan tidak ada pertemanan saya di grup ini. Kan ketahuan pada itu. Ya. Ketika kita tracking ini khawatir ada saudara kita yang ada di grup itu mas. Antisipasi masa ada, kalau ada yang di grup ini tolong nasihatin. Bisa jadi dia nggak tahu. Nah ini Gang Ansar ini nggak jauh dari pondok yang putra di tempat saya. Artinya kan saya memprotek nih lingkungan. Dan jangan dulu kayak gini, nggak ada. Anggotanya bagus. Nah ini, mohon maaf ya. Cilengsi 1.300 warna heran Cilengsi 1.300. Ada orang Cilengsi kan? Ya. Terus kita ngapain? Ini kan real nih data ini. Nggak mungkin gini jadi analoginya. Seorang pencinta bola mania nggak mungkin ada di grup Icau Mania. Seorang penyuka bulu tangkis nggak mungkin ada di grup mancing mania nggak mungkin. Jadi dia pasti ada di situ, ada sebab, ada sesuatu, ada kepanikan. Baik, kita kembali ke materi. Ini data saja banyak sebenarnya. Itu biasanya data kesehatan. Makanya mudah-mudahan ada ikhtiar kita datang ke pemerintahan kota Tangerang Selatan, ya Kabupaten Bogor, datanya terus supaya mereka kewajiban mereka harus dilaksanakan. Nah istilah ini mungkin ini saya sampaikan, ini saya khawatir ada keyword yang kita nggak ngerti dalam bahasa anak-anak. Ini bahasa-bahasa yang dipakai oleh anak SD, SMP, SMA. Ya ini ada SMP kita bahasa apa namanya? Ini media melalui animasi yang saya khawatirkan hari. Ada film Dragon Ball dan Dr. Kon itu yang versi LGBT. Ada di sini yang pernah dengar kata ibu atau menjadi seorang ibu atau menjadi seorang otaku, Bu Josi, Bu Dansi, kenal dengan istilahnya? Ini adalah istilah LGBT dalam bahasa Jepang. Anak-anak hari ini dia SMP Negeri 1 di Kota Bogor. Saya tanya kenal siapa yang ibu di sini? 30% angkatan. Siapa yang otaku di sini? Mereka paham. Kalau saya tanya, ada yang otaku di sini? Ibu nggak paham. Otaku apa ini? Ada pujosi, udah susah sini, ya. Nah ini, anime Sonenai. Ini adalah film animasi yang menggambarkan kehidupan Indonesia LGBT atau Boys of BL juga ya. Ini kode-kode film mereka. Yang punya Telegram silakan ibu ketik ya ini anime Sonenai. Ada misalnya apa? Semeuke itu seme adalah gay, uke adalah lesbi. Wibu adalah seseorang yang menggandrungi budaya Jepang, non Jepang ya. Orang di luar Jepang yang menggandrungi budaya Jepang, sedangkan Jepang pada sejarahnya memang membolehkan hubungan sesama jenis. Makanya angka kelahiran di Jepang hari ini rendah ya Pak ya. Sampai dari anak sekolahnya susah. Karena memang mereka tidak punya keinginan untuk memiliki keturunan. Dan hari ini gandrung ada K-pop. Ingat animasi itu diproduksi oleh beberapa negara, Jepang, Korea, Thailand, Amerika sudah mulai. Mereka sekarang sedang menggarap animasi. Ini istilah di Indonesia. Ada SSJ merah putih. SSJ merah putih adalah istilah les 3 yang berdasarkan jenjang pendidikan SD. Di bulan Juli saya tangani kasus ada anak SD kelas 4 menzalimi anak SD kelas 5. Dilihat mama secara peradaban kemajuannya lebih apa kurang dari kurang. Ya. Tadi masa akhir balik yang selesai. Begini aja. Ya, ini medsos. Ya. Fakta-fakta lagi. Ya. Nanti mungkin faktanya ya pergerakannya susah. Dia susah dihitung angkanya. Gini, kalau kita analisa misalnya kasus apa? Narkoba ya. Narkoba itu bisa dirunut. Ya. Pabriknya di mana? Bandarnya siapa?
pengedarnya siapa, berapa orang, pemakainya berapa orang. Jadi bisa diprediksi, tapi LGBT nggak bisa. Saya makanya menganalisa di media sosial. Ketika di media sosial di Palu saja ada hampir 3.000 orang, saya akan presentasikan 3.000 berapa persen dari penduduk Palu. Maka akan ketahui berapa persen. Makanya angka di Kota Bogor itu hanya sekitar 0,sekian% itu angka statistik kesehatan. Jadi kalau ada misalnya kayak kasus di Palu saya temukan, ya ada satu orang santri laki-laki usia SMA melapor kepada ibunya pulang, kenapa nak pulang? Ini mah mohon maaf, bagian kemaluan itu terjepit resleting, jadi nggak bisa pakai celana. Udah kan ibunya perasaan baik, oh yaudah istirahat, dibawalah ke puskesmas, diperiksalah bagian kemaluan, ternyata sudah terkena ya penyakit kelamin. Sampai dia pakai celana yang untuk kita itu. Ketika kita tracking ternyata sudah lebih 8 tahun melakukan hubungan sesama jenis melalui hubungan. Santri loh. Cuma dia memang sudah aktivitas dua gitu, 3 tahun itu tadi dia kader ya. Gimana? Ketika kita sounding ke lembaganya ketakutan. Ya Allah, gimana kalau orang tahu? Saya sampai di rumah, awas kalau sampai temu saya keluar, saya akan ditutup. Loh, kok gini jadi berpikir? Jadi luar biasa ini. Kalau hari ini pondok pesantren menutup diri untuk ini, kita tidak buka kasus ini, dia akan biasanya gini, ada kasus LGBT di pondok pesantren hanya diselesaikan sekali terkenal. Kalau terjadi pada guru-guru dipecat, kalau terjadi pada santri jadi pindahin ke pesantren lain. Akhirnya dia membuka klaster baru karena dia jadi diselesaikan. Terus terang Bu, saya sedih ketika saya tawarkan ini ke pesantren itu, kita olah saya khawatir katanya pesantren itu loh, apa tidak lebih berbahaya kalau kita diadakan? Karena tadi tidak digital kasus yang di Cianjur itu seorang guru, ternyata itu dia meninggalkan jejak di 7 lembaga tempat pernah dia bekerja. Jadi ternyata polanya seperti ini penyebarannya karena kesalahan lembaga tidak mempublikasi harusnya ketika terjadi kasus LGBT menimpa santri atau lembaga dikomunikasikan kepada lembaga lain, hati-hati si keluarga jangan diterima karena pernah terjadi di lembaga lain seperti ini. Ini ditutupi apa? Nanti kredibilitas lembaga padahal Islam memberikan prinsip bahwa kredibilitas dakwah itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Kalau ini kita anggap maksiat dan kita ikhtiar untuk kita berantas, maka biarkan urusan Allah yang menjaga kredibilitas lembaga itu. Makanya di Rumatul Islam, Rumatul Nisa, saya membuat sistem ini. Ya mungkin menjadi contohan lembaga yang kita sedang untuk memahami bagaimana memiliki sistem agar anak-anak santri yang masuk lembaga kami itu sudah tersetraining. Karena saat ini saya bukan belum ada lembaga. Saya coba sistem itu. Dan kita membuat pendidikan berbasis rasio. Tidak boleh lembaga pendidikan itu memiliki rasio lebih dari 1 banding 10. Jadi kalau kita menerima 20 santri, harus siapkan 2 orang guru, 2 Al-Quran. Di luar guru, di luar pengasuhan, di luar dapur. Kenapa? Karena inilah yang banyak terjadi. Ya, rasio yang tidak rasional terjadi di beberapa pesantren 1:25. Sedangkan kehidupan pesantren adalah kehidupan homogen yang di situ memang menjadi tempat terjadinya ada potensi ya, ada potensi terjadi karena kehidupan homogen itu dalam waktu lama bisa terjadi lebih mudah terjadi di situ. Maka sistem itu. Namun tetap pondok pesantren adalah masih tempat teraman ya, terutama dari media sosial ini. Nah ini penyimpangan sedikit sih ya, sedikit ya. Orientasi berkaitan dengan LGBT. Nanti ada swinger, ya. Ini kemudian juga swinger adalah ini bertukar pasangan. Ini terjadi di kalangan pengusaha-pengusaha muda yang sudah bosan dengan gaya hidup hedonis, ya akhirnya mereka bertukar pasangan di antara pengusaha. Dan itu adalah bagian dari proses penyimpangan. Ada pedofil penyimpangan, ada infantofilia. Ini
Ya, nanti berkaitan dengan LGBT ada tadi, ya. Zoofilia di tempat zoofilia, bestiality, pelaku penyimpangan yang melibatkan hewan dalam aktivitasnya. Ketika dia sudah tidak tercukupi untuk menyusul LGBT, maka dilampiaskan ke berapapun. Yang paling mudah dan murah pada binatang, karena binatang nggak pernah teriak. Nah ini ada nanti pada sadisme. Sadisme ini yang saya persingkat. Ini yang menimpa pada Rian Jombang dan Rian Bekasi. Jadi ada orientasi, dia belum puas melakukan hubungan kepada sama jenis kalau si pasangan itu belum tersiksa atau terbunuh. Ingat, LGBT itu nggak stagnan. Dia nggak berarti seorang gaya tidak tadi, enggak. Dia naik nanti levelnya karena setan nggak pernah menyerah. Ya, sebagaimana setan akan memulai dari dosa kecil sampai dosa murtad. Begitupun level-level dan dia. Jangan pernah dia pasangan setia, ya udah nggak lagi dari pesan itu bohong, itu kalimat-kalimat berat. Justru mereka akan naikkan ketika mereka habis hartanya, mereka bisa menjadi kriminal. Ini al-mujrimun dalam tahapan-tahapan sebagaimana terjadi qaulun, fasikun, adun. Itu sampai pada mujrimun ada puncak-puncaknya. Karena mujrimun adalah mereka dalam kriminal, membunuh pasangan. Dan ketika pasangan mereka berani bunuh pasangan, bagaimana kita? Ingat kasus mahasiswa yang di Malang kalau tidak salah, yang dia membuat disertasi tentang LGBT dibunuh oleh pasangan LGBT. Ya, dibunuh. Itu. Jadi kalau orang yang dia cintai dalam tanda kutip dia cintai, dia sukai asmara, dia berani bilang apalagi kita yang menjadi musuh. Ini kan terjadi kalau ya puncak-puncak kebiadaban orang itu ada tertentu sampai sudah selesai lo keluarkan kalau besok menjelang waktu subuh bawa beberapa orang yang masih bersamamu, artinya masih sehat akal dan istrinya ditinggalkan. Padahal istrinya sudah tahu besok berangkat, tapi kalau pamitan dan termasuk orang dia, ya. Baik, nah ini nanti mungkin diskusi kita akan jadi. Ada pemicu, ada karakteristik, ada penanganan, ada kayu. Kita disuruh sampaikan di awal. Demikian mungkin materinya yang bisa disampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan pemahaman dari materi kita pagi hari ini. Sebenarnya masih ada beberapa slide lagi ya, ibu-ibu atau teman sekalian. Insya Allah apa yang telah beliau sampaikan semuanya berdasarkan fakta. Jadi tidak perlu khawatir ini bohong atau tidak, karena yang beliau sampaikan sudah berdasarkan data. Baik, kita akan break dulu kurang lebih 10 menit sampai pukul 10.35 menit. Nanti kita berlanjut lagi. Silakan bagi peserta teman sekalian yang ingin memberikan pilihan, kita break dulu. Nanti setelah break kita masuk lagi, kemudian akan kita lanjut dengan diskusi. Nanti kalau diskusi yang menyangkut ada materi tambahan nanti akan disampaikan oleh Ustaz tambahannya. Baik, kita break dulu dengan sama-sama